Dan Wuling pun pernah ganti unit, Pak. Oke. Jadi ketika lu pada saat mobil lu memang benar-benar bermasalah dan itu adalah mutlak kesalahannya Wuling, kita ganti unit. Oke. Saat yang tepat beli mobil itu sekarang, Pak. Oke. Kenapa alasannya? Ya. Karena PPNBM 100% ini yang diberikan sama pemerintah ini itu luar biasa banget. Oke. Ya, jadi lu kebayang nilai PPNBM se-A ya di satu brand gitu. Terus pada saat nanti tahun depan tidak berlaku, akhirnya menambah jadi harga mobilnya, Pak. Oke. Berarti kemungkinan berapa persen Bang biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Today semuanya, dan kembali lagi di Free Talk, podcast obrolan bebas Cianjur Today. Nah, untuk kamu yang suka otomotif sudah pasti tentunya tahu ya rubrik Kikiping di Cianjur Today, di mana pada episode yang lalu kita itu membahas mengenai pelayanan salah satu dealer produsen mobil terkemuka di Indonesia yang ada di Kabupaten Cianjur, yaitu Wuling. Nah, dari video tersebut itu ternyata banyak juga memunculkan pertanyaan ke kita. Ini sebetulnya kalau misalnya kita mau pilih-pilih mobil nih ya, sebenarnya bagus nggak sih kalau misalnya kita pilih mobil-mobil dari produksi dari negeri tirai bambu alias dari Tiongkok sana? Karena kebanyakan kan di kita itu berpikir bahwa kita tahu produk atau brand-brand dari Cina itu biasanya barang-barang KW. Nah, sekali ini kita nggak di studio, jadi kita datangi langsung nih salah satu pakarnya, mungkin asik pakar. Halo, sehat Bang Ega? Alhamdulillah sehat. Oke, pertama kita ucapkan terima kasih Sama-sama. mau hadir di episode kita kali ini. Sama-sama. Karena ternyata banyak juga nih Bang yang nanya-nanya ke kita. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa di Cianjur Ini Today boleh ini turunan dikit nggak sih? boleh turun Boleh ya? aja. Biar gantengnya kelihatan kali ya. Oh, itu mah udah pasti. Gimana Bro? Gini Bang, jadi kan di Cianjur Today nih, di rubrik Kikiping kita, itu rubrik otomotif khususnya, kemarin kan kita sempat berapa kali tampilkan juga mengenai salah satu produk Wuling gitu kan di sana. Dan yang terakhir kita bahas mengenai pelayanan servisnya nih, servis mobilnya nih, karena itu ada banyak pertanyaan juga. Orang tuh kadang-kadang kalau misalnya mau beli produk dari negeri tirai bambu alias dari Cina, Tiongkok gitu kan, banyak menjadi pertanyaan. Sebetulnya produk ini tuh pada bagus atau enggak? Satu, karena kan biasa image orang nih ya, yang produk-produk Cina itu barang-barang KW semua, tiruan biasanya. Nah, gue pengen nanya, karena sekarang kalau misalnya kita lihat dari data penjualan mobil gitu kan, salah satu dari tahun 2018 untuk 10 mobil terlaris di Indonesia itu Wuling masuk sebagai salah satunya. Berarti nggak KW dong? Nggak KW, itu. Nah kan muncul pertanyaan di sini nih. Kenapa Wuling bisa naik di sini kan? Maksud gua, apa sih pertimbangan kita kalau misalnya kita pengen beli mobil dari negeri Cina khususnya mungkin Wuling di sini, Pak? Kalau lu tanya pertimbangan orang beli mobil biasanya ya, gitu. Ini terlepas dengan mobilnya dari mana. Iya. Biasanya orang kalau mau beli mobil pertimbangannya cuma 3. Yang pertama pasti mereka tanya spare partnya aman atau enggak. Itu betul. Yang kedua bengkelnya ada atau enggak. Yang ketiga lagi mereka tanya harga jualnya gimana ya. Kan? Biasanya itu sih pertanyaan pokoknya. Biasa banyak banget orang-orang kita ini datang ke pameran mobil, lihat-lihat mobilnya. After itu mereka tanya, ini kalau dijual lagi gimana ya? Jadi belum beli udah mikir jual lagi, ya kan? Udah paling keren banget. Nah, terlepas dengan itu, jadi kalau gue boleh jawab di sini, ini terlepas dengan mobil dari tirai bambu atau bukan ya, gitu. Standarnya adalah pasti orang tanya, ini spare part gimana? Nah, kalau masalah spare part, Wuling sendiri dari 2017 itu bangun pabrik di Cikarang, di Cikarang itu 60 hektar, 30 di mana 30 hektarnya itu adalah supplier part. Jadi 30 hektarnya manufaktur, 30-nya supplier part. Nah, di situ adalah komitmennya Wuling untuk masalah ketersediaan spare part. Jadi kalau tadi spare partnya aman atau enggak? Jelas aman. Ya. Dan that's why kenapa harga spare partnya Wuling jauh lebih murah dibandingkan tetangga sebelah. Ya, karena ya pabrik partnya ada di kita. Gitu. Jadi nggak harus impor lah ya. Nggak harus keliling-keliling jalan-jalan keluar ya. Kadang-kadang kan gue pernah takut ya, ada lah misalnya kayak waktu ada pengalaman juga kan, temen juga kan dia beli mobilnya CBU gitu kan. Ketika dia nyari spare partnya minta ampun katanya. Terus harus nunggu 3 bulan 4 bulan ya. Nah itu kan karena gue juga pernah di merek sebelah juga yang emang
dia CBU. Kondisinya memang seperti itu. Nah, sedangkan Wuling tidak. Oke. Oke, itu salah satu komitmennya. Kedua, dia investasi di Indonesia dengan 10,7 triliun. Yang saat ini punya 131 dealer se-Indonesia. Se-Indonesia. Kalau misalnya kita hitung 130 ya hampir tiap daerah ada dong kalau gitu ya. Nah, itu dia bro. Yang lebih hebatnya lagi dengan perjalanan Wuling dari 2017 sampai sekarang berarti let's say 4 tahun lah ya. Iya. Sudah ada 131 dealer se-Indonesia. Merek tertentu untuk kejar di atas 200 dealer atau di atas 100 dealer dia butuh puluhan tahun, Pak. Betul. Sedangkan kami hanya butuh 4 tahun. Berarti dengan antusias masyarakat jelas dengan komitmen kita juga untuk masalah part dan memberikan pelayanan after sales-nya itu sudah terjawab dua hal yang tadi. Oke. Jadi udah nggak usah ragu lagi dong, kan gitu. Betul. Nah, jadi terlepas dari itu, kalau masalah kualitas, kalau gua boleh ngomong, banyak banget orang yang sekarang tanya sama kita ya, Wulingnya Cina ya? Gitu. Iya. Ya, gitu. Pasti. Ya. Nah, gua selalu jawab sama mereka itu adalah, iya Cina. Tapi ya yang Cina logonya aja. Gitu. Sedangkan mobilnya mempunyai standar dan kualitasnya memang GM punya. Oh iya, build quality-nya ya dari General Motor. Sedangkan General Motor itu adalah salah satu brand otomotif di mana yang memang sudah punya standarnya internasional. Iya, betul. Itu salah satu brand lainnya Chevrolet, ya Dodge, semua itu mobil-mobil punya kualitas. Gitu Pak. Jadi kalau orang tanya, ya Wuling Cina, ya Cina, logonya Pak, yang Cina ya. Tapi secara standar Iya. internasional ya. Mohon maaf lahir batin nih, ya kan. Kalau kita tanya merek sebelah, Pak mobilnya Jepang, Jepang, logonya, ya kan. Dibikinnya kan di Indonesia juga Pak. Iya, Nah itu udah bedanya. Oke. Ya, jadi kalau kita kita tanya kualitasnya gimana sudah terjawab. Spare partnya ready Pak. Setiap dealernya semua bengkel Pak. Udah siap ya Semua bengkel-bengkelnya? semua dealer Wuling itu 3S Pak. Apa aja tuh Bang? 3S itu spare part, sales, dan service. Alright. Jadi nggak mungkin lu datang ke dealer Wuling itu yang emang nggak ada bengkelnya, nggak ada spare partnya. Kita spare partnya ready, servisnya ada, ya kan, penjualannya jelas. Oke. Jadi nggak usah ragu lagi. Siap. Plus kita punya garansi itu 5 tahun garansi mesin, 5 tahun garansi transmisi. Ya di another brand kayaknya nggak ada. Sampai 5 tahun ya sih. Garansi ya, kita bicara garansi ya gitu. Dan untuk garansi umumnya general garantinya itu 3 tahun. Ya meliputi kaki-kaki, kelistrikan. Nah itu. Nah mesin dan transmisi digaransi itu hanya di kita. Di another brand nggak ada. Iya. Nah itu dia pilihan balik lagi ke masyarakat. Kalau masyarakat bilang, wah belum terbukti, kalau dia ketemu gue di 2017, gue masih yahin Pak. Iya. Ya gue sih fair-fairan aja. Tapi kalau dia ketemu gue sekarang, ini sudah 4 tahun berjalan Pak. Betul. Komunitas kita semakin banyak, lalu lalang makin banyak, di setiap lampu merah lu nggak mungkin nggak nemuin Wuling. Betul. Gue aja kan hampir kalau misalnya tiap mau main kemana aja kita keluar kota nggak cuma Cianjur gitu kan, itu yang namanya merek Wuling pasti ada aja gitu kan, yang muncul di sana. Itu. Ya berarti data yang dikasih tadi Bang bahwa Wuling itu masuk salah satu 10 mobil teralis di Indonesia sudah bisa dipastikan gitu kan. Karena kita lihat di jalanan sendiri banyak yang mengaspal di sana. Sama gue juga penasaran nih Bang. Kalau misalnya kita ngomongin otomotif sendiri itu kan kadang-kadang ada yang dari modifikator nih yang bermain di situ. Nah ada yang pertanyaan, ini mobil enak nggak sih buat dimodif? Nah itu. Oke. Kira-kira Nih, enak nggak dimodif nih? Kalau lu juga googling boleh ya, lu googling, lu lihat Wuling itu banyak banget yang dimodif Pak. Mulai dari bannya, mulai dari bodinya sendiri, pasangin itu udah banyak. Oke. Itu udah banyak. Tapi kalau gini. Bukan gue karena dari dealer ya, tapi kalau lu bicara masalah nyaman, ini mobil udah nyaman Pak. Betul. Ya, jangankan Wuling, lu beli mobil apapun, pasti dari pabrikan sudah seperti itu nyaman. Kondisinya dibikin seperti itu. Yeah. Kalau lu modifikasi berarti kan melakukan perubahan tuh. Nah pasti ada yang lu korbanin. Lu mau korbanin turun jadi gagah atau nyamannya hilang, itu kan pilihan Pak. Gitu. Contoh kayak lu ganti ban yang harusnya pabrikan dengan
velg 17 terus lu ganti 20 turun mah keren ya Iya, kan. tapi Gitu. itu nyamannya tuh hilang tuh. Pasti hilang Pak, itu aja. Jadi kan pilihan ya. Tapi Iya, kalau lu betul, tanya di modif, lu bisa googling. Banyak banget yang udah modif. Oke, ya Dan artinya keren. dia nggak terlalu susah juga mungkin ya untuk cari referensi kalau misalnya mau dimodif dan lain-lain. Nggak susah Pak, bahkan nggak hanya modif di bannya, modif di logonya pun juga ada. Jadi mobilnya Wuling dan logonya tetangga sebelah. Itu mah yang nggak pede itu ya gede-gede kan. Iya. Tapi sih kalau gue lihat sekarang ya, kalau untuk Wuling sendiri orang tuh sudah mulai aware sih. Maksudnya mereka juga nggak terlalu mobil Cina nih. Kalau dulu kan kalau misalnya kita ngobrolin tahun 2017 ke bawah, pas ngobrolin mobil dari Cina gitu kan, pasti banyak orang yang mikir ganti gue ganti logonya, badge-nya diganti gitu kan. Iya, Tapi kalau sekarang orang udah banh yang pede gitu. Karena apalagi ganti logo ya. nah itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari yang high end-nya sendiri atau misalnya versi teratas sendiri kan dari Wuling kan ada Almas Pro kan di sini. Ini gue kan sempet kaget bang, gue kalau pas awal keluar Almas itu. Kenapa kan? Dia kan dengan fasilitas mobil yang ya katakanlah hampir 1 M-an untuk fasilitasnya ya, fiturnya hampir 1 M-an, dibanderol harga 300 jutaan. Kaget gue di sana. Anjir berani bener gitu kan. Itu emang unique selling dari kita ya. Jadi dari pertama angkatan Wuling keluar itu di Convero ya Convero itu memang kita mengusung ke situ Pak. Gitu. Lu dapat segudang fitur dengan kelengkapan yang tidak ada di beberapa merek dan lebih mewah, lebih lengkap gitu. Dengan harga yang memang pas di kantong lu ya gitu. Nah itu emang udah mainannya kita Pak. Nah oke. Itu udah mainannya kita. Jadi dipastikan line up Wuling selanjutnya pun akan begitu. Dan kita bisa lihat dari tahun ke tahun kita selalu bikin line up yang bikin gebrakan. After itu diikuti oleh beberapa brand lainnya. Yes. Ya makanya kan banyak yang bilang ini orang tuh kadang-kadang ada yang ngobrol gitu kan. Ini Wuling ngerusak harga ngerusak harga pasar gitu. Gini Pak, sebenarnya kalau kita bicara China brand ya, China brand. Ya sekarang ya sorry, bukan gue membanggakan Cina tidak, tapi emang lu yakin yang lu pakai 100% ini nggak ada Cinanya? Kan begitu ya? Betul, ya. betul. Kayak ya kita nggak tahu benang kita dari Cina, kancing kita dari Cina, plastik kita dari Cina, kan nggak ada yang tahu Pak. Ya, tapi faktanya ini sudah terjadi di elektronik. Betul. Ini HP gua aja nih. Benar. Faktanya ini udah terjadi di elektronik. Dulu mana ada orang yang mau taruh handphone Cina mau Xiaomi dan yang lain sebagainya ya kan. Nggak dibayar soalnya gue, kalau dibayar gue sebutin merek kan ya kayak yang lain-lain mana ada yang mau taruh kan. Tapi sekarang 5-10 handphone dia punya taruh di atas meja semua ya. Tapi ya Cina bro. Bahkan merek brand terkenal USA pun mereka produksinya kan di sana. Yes gitu. Dan kalau lu sempat baca berita bahkan sekarang beberapa brand otomotif juga, beberapa otomotif raksasa di USA sana pun sudah pindah ke Cina. Iya betul. Ya. Gue sempat baca juga di sana kan, satu-satunya GM itu. GM juga kan dia suka ada produksinya di Cina juga kan. Betul. Ya artinya sebagai salah satu negara dengan industri terbesar, artinya mereka punya andil besar juga. Benar. Gitu kan. Ya mungkin tadi lah bang, kalau misalnya masyarakat Indonesia mindsetnya itu betul yang mulai berubah kayaknya kalau sekarang ini. Kenapa? Tapi gua rasa sih udah berubah kayaknya bro. Iya. Saat ini sih udah mulai berubah. Betul. Udah mulai bergeser dari 2017 karena gua benar-benar bergabung dengan Wuling ini dari 2017. Jadi gua tahu banget gitu perkembangannya. Iya. Nah jadi memang gua mengikutinya juga lihat awal-awal konsumen kalau gua boleh sedikit share. Pada saat gue pertama kali pakai seragam Wuling, itu disangka gue jual motor, Pak. Disangka jual motor. Iya, benar. Gue disangka jual motor Cina. Wajar, karena memang karena emang brand mindsetnya kan itu dari dulu kan ya. Begitu Wuling membuktikan dengan performanya dan sudah mulai banyak di jalanan, akhirnya mereka tahu. Dan yang uniknya ya, gue bilang unik konsumennya Wuling ini, mereka tuh sebenarnya lebih pintar dari kita, Pak. Oke. Mereka tuh selalu cari berita Wuling ini di YouTube. Terus udah gitu mereka pelajari apa-apa. Dan akhirnya mereka pengen coba. Iya. After itu yang banyak banget orang yang udah coba Wuling tuh yang aduh Pak gila gue nggak bisa tidur nih Pak bikin ini. Ya.
Gimana Emang ya? sih, memang. Dan memang kalau misalnya gua dilihat dari awal misalnya perkembangan si Wuling ini sendiri, dia tuh yang paling berani sebetulnya untuk ngebangun brandnya. Bilang kan satu, dia waktu awal-awal muncul, gue masih ingat tuh ada beberapa komikus ya di Indonesia itu di hire sama mereka untuk bikin produk mereka, maksudnya bikin untuk mengenalkan produk mereka. Tambah YouTuber juga, apalagi kan kalau 2017 startnya itu kan lagi rame-rame YouTube juga kan. Betul. Itu hampir semua yang namanya YouTuber otomotif ngebahas Wuling. Benar. Gue bilang nih Edan ini salah satu brand nih kan, maksud gue berani banget gitu. Sampai sekarang loh bro. Iya betul, sampai sekarang. Maksudnya setiap line up mereka keluar, lo lihat YouTuber mana yang nggak bahas Wuling. Benar. Even sorry ya, gue nggak ngerti secara komersilnya YouTube, tapi kalaupun memang setahu gue, bahkan beberapa YouTuber tuh yang emang dia datang sengaja ke dealer ya. Gue nggak usah dibayar, jadi ya gue aja ya, karena gue mau nge-review produk lu keren banget. Jadi yang emang banyak banget bro. Iya bisa YouTuber. jadi daya tarik lah ibarat kata ya. Kalau dulu kan harus bayar dulu, sekarang malah mereka yang Iya. Makanya ya, Siap. buat gue sih apapun itu ya, buat gue. Tapi ya sebenarnya kalau lu cari mobil yang punya kualitas dan memang pas buat di kantong lu, ya jawabannya ini sebenarnya. Gitu. Jadi ya Wuling itu udah paling tepat. Oke. Ditambah dengan pelayanan kita servis dan garansi kita punya gitu. Rasanya sih harusnya masyarakat Indonesia lebih bijak dalam memilih sesuatu. Oke, ngomongin soal garansi, Bang, gue jadi keinget kasus tahun 2019 atau 2018 ya, gue lupa gitu kan. Merek sebelah sih sebetulnya. Merek sebelah tuh kan dia sampai ada digugat tuh sama customernya sendiri gara-gara kasusnya waktu itu adalah dia nggak kuat nanjak. Masih ingat nggak kasus soal itu? Tapi merek sebelah ya. Maksudnya itu kira-kira nih kalau misalnya Abang nih sebagai salah satu orang yang tahu perkembangan Wuling juga kan di sini, atau ya produk Wulingnya itu sendiri, bisa menjamin nggak hal tersebut tidak terulang pada produk Anda? Oke. Kalau kita bicara masalah jaminan ya, sorry ya, kalau sekelas mobil Eropa pun recall itu pasti ada. Ya, namanya juga buatan pabrik Pak. Iya. Nggak ada yang sempurna gitu. Jadi setiap perbaikan itu ada. Cuma yang kita harus lihat dan yang kita pastikan ini respon dari ATPM, respon dari pabrik seperti apa. Contoh, merek A dan merek B, merek C, setelah dia berjalan 3-4 tahun mengeluarkan line up-nya, tiba-tiba ada masalah dan akhirnya terjadilah recall, pemanggilan mobil di mana itu diganti part-partnya. Nah, yang harus dilihat oleh masyarakat adalah itunya Pak. Oke. Ya, karena kalau contoh gini, kita produksi 1000 unit. Dalam 1000 unit ada 1-2 mobil bermasalah, itu pasti ada Pak. Iya sih, make sense sih kalau pasti gitu. ada. Nah, cuma yang di sini adalah bagaimana respon dari pabriknya. Ada yang emang membiarkan lama sampai semua terjadi dulu sekian persen baru dipanggil. Ada yang memang 1-2 juga sudah dipanggil. Kan seperti itu. Nah, saat ini sepengalaman gua di mobil di otomotif, ya karena gue juga sudah coba beberapa brand, Wuling itu sama Pak, sama brand-brand lain itu setara untuk masalah pelayanan. Jadi sudah tidak seperti yang ditakuti oleh masyarakat. Oh gue ketika ada sesuatu terus dibiarkan, tidak. Bahkan ketika kemarin pun sempat ada ya, kalau lu googling tuh ada masalah di Wuling ada. Ya, yang mau di tol itu pernah. Ya. Respon dari pabrikan itu langsung Pak. Tapi betul. Ya, gue juga pernah baca itu Bang di Google juga bahwa ada kejadian pas hari itu besoknya langsung turun kan. Nah, itunya, itu dia pabriknya. Dan Wuling pun pernah ganti unit Pak. Oke. Jadi ketika lu pada saat mobil lu memang benar-benar bermasalah dan itu adalah mutlak kesalahannya Wuling, kita ganti unit. Itu pernah terjadi. Jadi sedemikian kita punya komitmen untuk masyarakat Indonesia gitu loh, untuk kita sebagai dipertimbangkan sebagai kompetitor gitu, apapun bisa kita lakukan dan salah satunya kita lakukan yang terbaik adalah seperti itu, menjamin kepada para user kita nantinya untuk emang safety. Gitu loh. Nah sekarang soal dari tipe ini sendiri Bang, tipe mobilnya sendiri kan saat ini Wuling itu bermain di kelas MPV dan juga SUV berarti kan ya. Ada ini lagi nggak, kabar lagi nggak misalnya akan di kelas mana lagi mereka bermain? Kalau gue dengar sih yang mobil listrik itu gue penasaran banget soalnya. Itu sih 2 hari lagi ada di Gias ya. Iya itu dia gue kan penasaran di sana tuh. Mungkin beritanya lu harus ke Gias dulu Pak. Itulah
Kalau bocoran mungkin lu udah lihat lah, Iya. beberapa YouTuber udah bahas masalah itulah ya, Betul, gitu betul. masalah. Karena kan ini untuk Almas sendiri ya. Waktu itu kan gue pernah lihatnya di Gias juga sama. Tapi itu kan waktu itu masih apa ya, konsep. Mobil konsep. Tapi nggak lama setahun setelahnya keluar Almas kan. Nah gue penasaran ini apakah kita harus nunggu 1 tahun lagi atau langsung deh gitu kan. Tapi kalau mobil listrik sih memang kemungkinan besar itu baru tahun depan lah Pak. Baru tahun depan. Jadi tahun ini kita perkenalkan karena kan memang masyarakat, nah itu dia, masyarakat kita kan perubahan ini nggak bisa langsung. Terutama kalau sempat lihat berita juga kemarin kan Pak Luhut juga sempat ya datang ke pabrik kita ya, untuk melihat sesiap apa kita untuk menghadapi si mobil listrik ini kan gitu. Karena beberapa brand sudah mulai juga memproduksi mobil listrik ini, tapi harganya beda kan Pak. Iya itu dia, gitu kan. Kalaupun paling murah tuh masih di atas 500 jutaan yang paling murahnya kan. Itu dia. Kalau untuk harga sendiri gue sih saat ini emang belum ada bocoran apapun harga. Tapi kalau untuk produksi mobil listriknya sendiri kemungkinan memang di tahun depan. Gitu. Sudah ada. Well, kita kan ngobrol yang di Cianjur dulu Bang sekarang. Ini sesulit apakah kita untuk mendapatkan si mobil ini? Apakah gue misalnya harus nunggu inden dulu kah? Nunggu kesiapan barangnya atau gimana nih kalau misalnya gue pengen pesan satu mobil? Nah ini salah satu juga yang harus gue sampaikan sama semua warga Cianjur ya, gitu mungkin lewat podcast ini ya, gitu. Jadi kalau untuk ketersediaannya unit itu nggak usah ragu Pak. Kalau itu nggak ada yang namanya inden. Oke, jadi selalu ready ya Bang ya? Ready stock. Ya, kan lu mau warna apa, model apa, ya kita ready. Gitu. Oke. Nah ini berarti Bang bisa langsung ke dealernya atau misalnya kalau misalnya gue pengen lihat dulu, karena kan gue pernah lihat juga di website Wulingnya sendiri, itu kan kita bisa pilih dulu tuh. Benar. Pilih warnanya, unitnya, berapanya, baru deh di situ kita order. Boleh. Kan? Nah kalau yang Cianjur sendiri bisa nggak kayak gitu Bang? Ya Khusus kalau Cianjur saat ini untuk dealer Cianjur, Wuling Arista Cianjur ini kita punya websitenya Pak. Ya, kita ada wulingcianjur.id. Kalau misalkan mau lihat speknya dulu, mau lihat warnanya seperti apa, nah itu silahkan boleh. Bahkan di wulingcianjur.id pun juga dia integrate sama website resminya Wuling Motors ID. Di situ bisa lihat masuk bagaimana merasakan view-nya Almas dari dalam. Karena kita punya ada 360 di situ. Ya, ada fasilitasnya lah. Jadi bisa dilihat juga di situ masuk dan itu langsung integrate ke Motors Wuling Motors ID ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen langsung bisa nggak? Boleh banget. Boleh banget. Datang sini aja di situ juga ada teleponnya, ada WhatsApp-nya, itu juga bisa langsung dan itu layanannya 1x24 jam, Pak. Jadi 24 jam itu bisa terlayani dengan baik. Mantap. Nah, gue juga penasaran, Bang. Biasanya kan tiap bulannya minum dulu batuk. Iya. Sedotannya dong, sorry. Kasihan gue, seret kayaknya dari tadi ngobrol mulu deh belakangan. Well, sebelumnya gue juga seperti terima kasih juga untuk Pure Sirsak Bang Ocit nih yang sudah mau mensupport program podcast Cianjur Today kali ini ya. Jadi untuk kamu-kamu yang suka minuman sirsak, olahan sirsak, silakan untuk kunjungi aja IG-nya itu di Pure Sirsak Bang Ocit ini ya. Ini ada minuman olahan sirsak tapi dengan berbagai macam topping yang segar banget buat kamu minum. Ya. Thank you Bang Ocit tuh. Tuh ada banyak, tapi ini gue aja udah habis setengahnya Bang tadi. Iya ya, nunggu gue ya. Well. Mampet. Oke. Gimana Bro? Nah kita lanjut Bang. Tuh kan gue jadi lupa tadi sampai mana. Jangan lupa. Nah ya ini ngobrolin kan biasanya setiap bulan itu bahkan dari awal aja nih. Ini promosi dari Wuling sendiri atau program-program promosinya itu kan selalu berbeda nih Bang. Nah khusus untuk Cianjur sendiri saat ini promonya ada apa aja nih untuk kawan-kawan yang ingin punya mobil Wuling tuh? Sebenarnya sih ini masih promo, kita masih rentetan promo Oktober ya. Oktober itu jadi itu masih berjalan. Karena PPNBM itu juga masih berlaku ya. Kita masih 100%. Justru gue mau ingetin sama masyarakat nggak hanya di Cianjur, bahkan mungkin kalau se-Indonesia bisa lihat podcast ini. Saat yang tepat beli mobil itu sekarang, Pak. Kenapa alasannya, Bang? Ya. Karena PPNBM 100% ini yang diberikan sama pemerintah ini itu luar biasa banget. Ya, jadi lu kebayang nilai PPNBM se-A ya di satu brand gitu. Terus pada saat nanti tahun depan tidak berlaku, akhirnya menambah jadi harga mobilnya, Pak. Oke. Berarti kemungkinan berapa persen Bang biasanya? Kalau
kenaikan itu kalau tidak ada PPNBM ya. Nilai PPNBM sendiri itu sekarang 20%, Pak. Dari harga jual. Dari harga hitungannya sih sebenarnya PPNBM itu adalah kan biaya mobil masuk. Oh, ya, itu karena kan pajak barang mewah, bukan pajak STNK ya, pajak barang mewah. Jadi hitungannya dari situ. Tapi lumayan, Pak. Contoh saya ambil di Almas ya. Almas RS aja nilainya bisa sekitar di 40-50 jutaan. Hanya untuk PPNBM-nya. Yes. Wow. Iya kan? Oke, lumayan anjir potongannya Kalau gitu. lu beli tahun depan berarti lu kebayang kan harganya sekarang 432, berarti lu tambah segitu tuh. Iya. Karena PPNBM-nya sudah dicabut pemerintah. Itu Pak. Makanya saat yang tepat. November, Desember ini udah saat yang tepat lu ambil mobil. Oke. Terlebih Wuling. Karena kita punya kualitas yang emang lu orang udah pada tahu kualitas kita seperti apa, fitur yang kita punya seperti apa, kelengkapannya seperti apa. Oke. Merek sebelah boleh tambah fitur, Pak. Harganya tambah mahal. Iya, biasanya gitu kan kalau ada tambahan. Emang betul, Bang. Gue juga pernah berapa kali gitu kan lihat. Kalau untuk mobil standarnya harga segini. Lo kalau misalnya mau tambah fitur mesti nambah segini gitu kan by request. Kalau ini udah langsung ada semua ya. Betul. Oke. Gitu. Nice banget Wuling ya. Nah, terus juga Bang kalau untuk beberapa ini cara kita untuk mendapatkan biasanya persyaratannya apa aja nih untuk dapat Apa nih syarat ambil kredit? syarat kredit misalnya untuk ini. Kalau kredit sih standar ya, Bro. Lu kalau emang suami istri ya berarti KTP suami istri, NPWP, kartu keluarga, buku rekening. Kalau emang lu usaha SKU ya kan gitu. Itu sih standar sih. Karena itu kan standarnya leasing ya, pembiayaan. Oke. Cuma yang pasti pelayanan kita nggak usah khawatir. Gitu ya. Untuk servis kita punya, untuk bengkel kita ada, ya. Lu ada masalah 1x24 jam kita kita tanggulangi gitu. Mau datang ke kita Pak mau test drive dulu bisa nggak? Datang aja. Oke. Ini kalau misalnya gua secara nominal nih Bang, sampai gua nerima kunci biasanya berapa yang harus gua keluarin? Untuk apa nih? Untuk beda-beda ya biasanya. Iya. Yang paling tinggi deh, Almas berapa? Saat ini sih sebenarnya kalau DP itu di Almas itu di 60 jutaan udah bisa lu bawa Almas RS Pro. Oke, untuk DP-nya ya. Untuk DP-nya. Bisa lebih murah itu ada beberapa tipe dari Convero pun 10 juta dulu udah bisa bawa mobilnya. Convero yang berarti MPV ya maksudnya? Yes. Convero 10 juta? Nice. Oke. Ya. Ini bisa jadi bahan reference nih kayaknya gua gitu maksudnya kalau misalnya ngedengar DP murah, ini murah jadi pantes sih. Bang banyak orang yang bilang gue pengen dong gitu. Makanya gue bilang ini saat yang tepat buat masyarakat itu kalau yang memang punya niatan mau beli mobil, let's say mereka tadinya pakai motor terus saya gue mau beli mobil deh. Itu udah saat yang tepat. Jangan lu tunggu lagi gini. Nah, gue nggak bilang Desember adalah juga saat yang tepat karena kebayang nggak sih kalau bulan ini stoknya habis berarti ya. Oh iya itu kita ngobrolin stok itu ya. Iya Pak. Sekarang gini Pak, Bapak bilang stok kita ready ya, kita ready Pak stoknya. Tapi kalau habis Bapak bingung kita. Kalau sekarang ya emang lagi ready. Iya, kalau sekarang lagi ready Pak stoknya. Ya kan gitu. Nah, ketika permintaannya sudah melebihi kuota produksi kita, ya kan sudah otomatis Pak. Berarti harus tunggu tahun depan. Kalau sudah tunggu tahun depan, berarti harganya sudah naik Pak. Betul. Karena pasti udah berbeda lagi nanti. Iya. Makanya November ini justru adalah saat yang tepat. Benar-benar saat yang tepat. Banyak orang yang bilang sama gua dulu, tuh beli mobil akhir tahun aja. Kenapa beli mobil akhir tahun gua bilang gitu. Ya karena harganya murah. Kenapa harganya murah? Diskonnya gede nanti kalau akhir tahun. Nah, gua kasih tahu. Ya mending kalau masih ada gitu. Iya. Unitnya masih ada. Diskon mungkin bisa lebih gede, tapi mobilnya nggak ada Pak. Ya percuma aja. Artinya lu dapat sisa gitu. Iya. Kalau enggak lu nggak bisa pilih warna. Betul, ya kan? betul. Pak ini ada mobilnya, diskonnya gede, tapi warnanya cuma ini doang ya Pak. Nggak mau hitam, kalau hitam ini. Nah, gimana? Itu salah satu kerugiannya ya kita. Betul Bang. Artinya ya tadi kita harus siap dengan ya seadanya itu kan. Benar. Oke. Well, berarti gini Bang, pesan deh. Mungkin pesan atau apa yang mau disampaikan ke masyarakat Cianjur bahwa ini mobil Cina khususnya Wuling ini adalah salah satu pilihan yang tepat untuk dijadikan kendaraan pribadi. Even for daily atau untuk bisnis gitu Mas. Kalau gua boleh sampaikan sama masyarakat di Cianjur khususnya. Kalau masalah keraguan ini mobil Cina, nggak usah ragu lagi.
Kenapa? Karena kita sudah punya komitmen untuk masalah spare part, bengkel itu kita udah ready. Ya, gitu. Untuk yang kedua, ya lagi-lagi gue ingetin November masih ada sisa bulan, masih ada sisa hari. Masih sisa hari. Ini adalah waktu yang tepat kalau memang ada yang mau coba test drive dulu, mau pilih dulu itu. Ya. Langsung aja datang ke dealer ya Bang ya. Langsung aja datang ke dealer. Alamatnya mungkin nanti bisa dilihat di sini. Tapi sebetulnya sih lu udah pada bisa lihat banyak kok artikelnya di Cianjur Today. Di review-review yang lain juga banyak ya Bang ya. Di Jalan Siliwangi. Itu kalau nomor teleponnya nanti bisa kita cantumkan lah Bang ya. Sawah Gede ya. Sawah Gede. Biar kawan-kawan bisa tanya-tanya atau misal mau DM ke kita atau juga langsung ke akun Instagramnya silakan langsung dihubungi saja ya Bang ya. Siap. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Maybe udah cukup. Kalau gini, kalau gua habisin sekarang semuanya kita nggak ada episode selanjutnya. Siap bro, siap. Boleh. Ya pokoknya gini, untuk kamu yang ingin dapat gambaran atau misalnya pengen lihat produknya, reviewnya produknya juga bisa lihat di konten-konten Cianjur Today. Salah satunya di Kikiping yang sudah tayang kemarin, tapi itu juga akan ada episode selanjutnya. Atau juga kamu yang langsung penasaran pengen coba test drive, tanya-tanya langsung aja datang ke dealer Wuling Cianjur ya. Mega, thank you informasinya dan juga ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi setelah ini. Amin. Dan tadi untuk kawan-kawan sekali lagi, kalau misalnya masih ragu untuk beli mobil khususnya yang produk Cina, jangan ragu lagi karena kualitasnya sudah terjamin, spare partnya juga sudah banyak, servisnya juga udah banyak dari Wuling Cianjur. Jadi langsung aja datang ke sini ya kawan-kawan. Oke, itu dia tadi obrolan kita di Free Talk Podcast Obrolan Bebas Cianjur Today kali ini, dan tentunya nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk akses www.cianjurtoday.com untuk informasi yang paling up to date di Kabupaten Cianjur dan juga di YouTube channelnya supaya kamu bisa tonton berbagai macam program yang menarik. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pure Sirsak Bang Ocit yang sudah membantu kami dan sudah menyediakan minuman yang segar ini ya. Jadi untuk yang kamu juga pengen minuman segar olahan sirsaknya langsung saja pesan Pure Sirsak Bang Ocit. Saya Ariel Rosmana undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.